Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series Hot Girl part yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part pertamanya lebih dulu, sebab part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang kedua ini diperlihatkan Murad yang berjalan bersama wanita yang dicintainya di part yang pertama. Wanita ini pun mengajak Murad ke suatu tempat untuk berbicara berduaan. Murad pun benar-benar tak menyangka jika dia bertemu kembali dengan wanita yang dicintainya. Wanita ini kemudian mengenalkan namanya jika dia bernama Sule. Sule pun bertanya mengapa Murad mendatangi zona 6 karantina. Murad kemudian menjawab jika dia sedang mencari teman lamanya yang rumornya berada di tempat ini. Sule pun menawarkan bantuan kepada Murad untuk mencarinya. Namun, sebelum itu Sule meminta bantuan kepada Murad untuk ikut bersamanya. Sule menjelaskan jika dia memiliki sebuah komunitas yang sedang membuat obat dari penyakit ocehan ini. Ben yazdım onları. Kimse çıkmasın diye. Teorik olarak müzik dinleyerek de... Murad pun langsung merasa terkejut karena mengira jika Sule adalah anggota dari Lai. Namun, Sule menjelaskan jika dia berasal dari komunitas Plus One. Murad pun langsung pergi dari sana karena dia tak ingin terlibat dengan siapapun. Murad hanya ingin mencari teman lamanya dan hidup dengan normal. Namun, Sule memohon agar Murad mau ikut bersamanya. Sule sudah mengetahui latar belakang dari Murad yang kebal terhadap virus ocehan. Dengan demikian, Murad berpeluang besar menjadi sumber pembuatan obat dari virus ocehan nantinya. Murad pun tetap bersikeras jika dia tak ingin berurusan dengan siapapun. Tujuannya ke tempat ini hanyalah mencari teman lamanya atau oskur. Saat Murad akan pergi, Sule menuliskan alamatnya apabila Murad berubah pikiran dan mau bergabung bersamanya. Kemudian diperlihatkan Sule yang mendatangi suatu tempat yang merupakan tempat persembunyian dari Plus One. Di tempat itu banyak sekali orang-orang yang merupakan anggota dari Plus One. Lebih mengejutkannya lagi, terdapat Arif yang ternyata telah bergabung dengan komunitas Plus One. Gelirken bir adam yanaştı bana. Ya çok ses getirdi. Kesin böyle devam etmemiz lazım. Ya gelmeyin şunların gazına. Mankilerden biri de gördü adamı. Belki bir araştırır. Beralih ke Murad, terlihat Murad yang mendatangi salah satu rumah yang telah terbengkalai. Saat Murad memasuki rumah itu, dia pun seketika merasa bersedih yang entah penyebabnya apa. Ternyata, rumah itu dahulunya adalah tempat tinggalnya bersama istrinya sebelum wabah ocehan ini menginfeksi semua orang. Murad dahulunya merupakan pekerja dari Lai. Pada waktu itu, Lai baru saja didirikan. Ketika Murad baru pulang dari pekerjaannya, dia mendapatkan kabar sedih jika istrinya telah terpapar oleh virus ocehan yang sedang mewabah. Dan itulah kisah masa lampau dari Murad. Ketika malam hari, Murad melihat istrinya yang telah tewas yang sedang melakukan olahraga. Tak disangka, semua itu ternyata hanyalah mimpi. Di sebuah stadion bola, diperlihatkan Fazil yang menemui seorang pria yang merupakan partner kerjanya dahulu. Pria ini bernama Haidar.
Fazil pun menemui partnernya ini untuk mengabarkan jika terdapat seseorang yang kebal terhadap virus ocehan. Fazil kemudian memberikan berkas milik seorang ilmuwan atau oskur yang sedang melakukan uji coba terhadap Project X yang rumornya memiliki kekebalan terhadap virus ocehan. Fazil pun berfirasat jika Project X ini adalah Murad. Fazil kemudian menyuruh Haidar agar mau membantunya menyingkirkan Murad. Di suatu tempat, diperlihatkan Sule yang mendatangi rumah sakit untuk menemui kedua temannya yang bernama Chan dan juga bernama Victor. Kedua teman dari Sule pun bertanya apakah Sule berhasil membujuk Murad. Sule pun menjawab jika dia sedang mengusahakannya. Sementara itu, Murad yang akan pergi ke suatu tempat malah ditangkap oleh sekelompok orang yang berbuat kasar kepadanya. Kembali ke Sule, terlihat Sule yang mendatangi salah satu rumah yang merupakan tempat tinggal dari seorang lansia. Lansia ini pun sudah dianggap sebagai sosok ibu bagi Sule. Ketika Sule mengalami permasalahan, lansia ini selalu memberikan solusi kepada Sule. Sebab itulah, Sule sudah menganggapnya seperti ibunya sendiri. Senden bir ricam olacak. Engin'imin öldüyse. Şimdi kocaman oldu. Beralih ke Murad, terlihat Murad yang sedang diinterogasi oleh sekelompok orang yang bertanya tentang siapa Murad sebenarnya. Seorang wanita yang merupakan pemimpin di kelompok itu pun langsung bertanya kepada Murad apakah Murad merupakan anggota dari Lai. Murad pun menjawab bukan. Akan tetapi, wanita itu pun tak percaya dan tetap menuduh jika Murad merupakan mata-mata dari Lai. Saat Murad akan dihajar, datanglah Sule yang kemudian menolong Murad. Sule mengatakan kepada wanita tersebut yang bernama As jika Murad adalah temannya. As pun langsung meminta maaf kepada Murad. As kemudian bertanya kepada Murad tentang apa tujuannya di tempat ini, sebab As tak pernah melihat Murad sebelumnya. Murad pun menjelaskan jika dia sedang mencari teman lamanya. Murad kemudian memberikan sebuah pil obat barangkali As mengetahui tempat pembuatannya. Sebagai permintaan maafnya, As akan membantu Murad mencari asal-usul dari pil tersebut. Setelah itu, Sule pun mengajak Murad untuk mendatangi markas dari Plus One yang merupakan komunitasnya. Setelah tiba di markas Plus One, Sule mengenalkan Chan kepada Murad yang merupakan seorang penyiar radio. Pada saat itu, kebetulan Chan sedang melakukan siaran radio bersama Sule untuk menceritakan tragedi Kocaeli yang tak pernah mereka lupakan. Sule bercerita jika tragedi Kocaeli merupakan kisah sedih karena pada saat itu, ribuan orang dihujani peluru oleh pasukan Lai. Sule pun mengatakan jika telah terbentuk sebuah komunitas bernama Plus One yang akan menuntut keadilan kepada Lai atas perbuatan mereka. Ben onu Kocaeli olaylarının yıl dönümünde toprağa dikeceğim. Di suatu tempat, diperlihatkan Anton bersama Serhat yang berhasil menemukan keberadaan dari Ertem. Anton pun bertanya tentang di mana saat ini Murad berada. Ertem pun menjawab jika dia tak mengenal Murad. Ketika Anton mengancam akan menyakiti Ertem, Ertem pun akhirnya buka mulut dan mengatakan jika Murad sedang berada di zona 6 karantina untuk mencari seseorang. Di suatu tempat, diperlihatkan Murad yang berduaan dengan Sule. Sule pun bertanya kepada Murad tentang siapa sebenarnya yang dicarinya. Murad pun menjawab jika dia mencari Osgur. Sule pun seketika merasa terkejut. Sule mengatakan bukankah Osgur merupakan ilmuwan terkenal yang dirumorkan telah tewas. Murad pun menjawab jika Osgur sebenarnya belum tewas. Beralih ke Anton, setelah mendapatkan cukup informasi, Anton pun kembali ke rumahnya yang merupakan tempat dari istri dan anaknya berada. Saat Anton memasuki ruangan dari istri dan anaknya berada, dia pun merasa terkejut setelah melihat anaknya yang berdarah di bagian kepalanya. Anton pun langsung bergegas untuk mengobatinya. Saat tengah mengobatinya, istri dan anak Anton terus-menerus berbicara ngelantur karena mereka yang telah terjangkit oleh virus ocehan. Sarı, yeşil, mavi. Süre kurtulsaydı. Tamam. Tamam. Yeşil, mavi. Di luar rumah,
Anton merasakan kejanggalan jika ada seseorang yang sedang mengutipnya. Anton pun langsung bergegas untuk mengeceknya. Namun, orang itu telah berhasil kabur. Ternyata, orang yang menguntit Anton adalah Canan. Di kantor Lae, Canan menghubungi Fazil jika dia mendapatkan informasi penting mengenai Anton. Beralih ke Murad, saat Murad sedang berjalan-jalan bersama Sule, terdapat beberapa pengoceh yang berjalan ke arahnya. Murad pun langsung melepas penutup telinganya dan berdiri di tengah-tengah si pengoceh. Seketika, kepala Murad pun langsung terasa panas. Sule pun kini sangat yakin 100% jika Murad benar-benar kebal terhadap virus ocehan. Saat pagi harinya, Murad terbangun di markas Plus One dengan dikelilingi oleh tim riset dari Plus One yang bertugas membuat obat. Victor pun langsung menyapa Murad dan mengajaknya untuk bekerja sama. Akan tetapi, Murad langsung menolaknya. Murad tak ingin menjadi kelinci percobaan yang membahayakan nyawanya. Setelah itu, Murad pun langsung pergi dari sana. Di pintu keluar, Murad didatangi oleh As yang mengabarkan jika dia mendapatkan informasi jika pil obat yang diberikan Murad sebelumnya diedarkan oleh seorang mafia yang berada di salah satu hotel. Murad bersama Sule pun langsung bergegas untuk mendatangi hotel itu. Setibanya di sana, Murad bertemu dengan pemilik hotel yang merupakan seorang mafia. Pemilik hotel itu kita panggil saja dengan nama Alex. Alex kemudian bertanya kepada Murad tentang apa tujuannya kemari. Ketika Murad akan menunjukkan pilnya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang akan menjual obat terlarang kepada Alex. Setelah wanita itu pergi, Alex kembali bertanya tentang tujuan dari Murad. Murad pun menunjukkan pil yang di bawahnya dan mengatakan jika dia sedang mencari si pembuatnya. Alex pun langsung tertawa dan mengatakan jika Lazaruslah yang dimaksud oleh Murad. Alex menjelaskan jika wanita yang baru saja menjual obat kepadanya adalah Yasmin yang merupakan garda terdepan dari Lazarus. Dalam peraturan jual beli obat terlarang, siapapun tak boleh bertemu dengan Lazarus. Dengan bergegas, Murad pun langsung mengejar Yasmin. Murad sangat yakin sekali jika Lazarus yang dimaksud Alex adalah Osgur yang tengah menyamar. Karena tak berhasil mengejar Yasmin, Murad pun berniat kembali ke markas Plus One untuk kembali mencari informasi mengenai keberadaan dari Yasmin. Sebab, jika mereka menemukan Yasmin, maka besar kemungkinan mereka akan bertemu dengan Osgur. Di markas Lae, Canan menginformasikan kepada Fazil mengenai penyelidikannya terhadap Anton. Canan mengatakan jika Anton masih terus-menerus mencari Murad. Canan tak tahu mengapa Anton terus melakukan penyelidikan walaupun Fazil melarangnya. Beralih ke Anton mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Cevat jika terdapat seseorang yang sedang menguntitnya. Cevat pun langsung menyuruh Anton agar mencari orang itu. Jika Anton membiarkannya, maka orang itu pun akan mengetahui rahasia dari Anton. Ne iyice parama yaklaştın ha. Kim izler seni karantina bölgesinde? Di markas Plus One, Sule mengajak Murad untuk mendatangi salah satu kamar yang akan menjadi tempat tidurnya. Mulai saat ini, Murad akan tinggal di markas Plus One. Di suatu ruangan, Murad melihat sebuah permainan teka-teki dari mesin permen. Murad pun langsung berusaha memenangkan permainan tersebut. Dari kejauhan, Chan dan Sule pun merasa sangat terkejut setelah melihat Murad yang memenangkan permainan. Sebab, belum ada satu orang pun yang sebelumnya bisa memecahkan teka-teki dari permainan itu. Di atas atap, Sule memuji Murad jika dia sangat pandai sekali. Sule tak menyangka jika Murad sangat pintar memecahkan teka-teki. Sule pun kemudian mengajak Murad untuk pergi ke sebuah pasar tradisional. Setelah tiba di area pasar, mereka berdua dikejutkan oleh kehadiran Yasmin yang bertanya mengapa Murad memanggilnya sebelumnya.
Murad pun mengatakan jika dia ingin bertemu dengan Osgur. Yasmin kemudian memberikan pertanyaan teka-teki kepada Murad. Apabila Murad bisa menjawabnya, maka Murad akan bertemu dengan Osgur. Murad pun langsung menjawab semua pertanyaan teka-teki yang diajukan oleh Yasmin kepada Murad. Setelah Murad berhasil menjawabnya, Yasmin pun memberikan walkie-talkie dan mengatakan jika dia akan menelpon Murad hanya 1 kali. Jika Murad tak mengangkatnya, maka pupus harapannya untuk bertemu Osgur. Di markas Lae, diperlihatkan Canan yang mendatangi Serhat dan bertanya tentang kemana dia bersama Anton akan pergi. Serhat pun menjawab jika dia akan pergi ke zona 9 karantina untuk melakukan penertiban jalan. Di dalam mobil, Serhat menceritakan kepada Anton jika Canan bertanya kepadanya tentang kemana akan pergi. Serhat merasa aneh dengan Canan sebab ini baru pertama kalinya Canan menanyainya. Anton yang mendengarkannya pun langsung berbalik arah dan menuju ke rumah rahasianya di zona 4 karantina. Tak disangka, Canan secara diam-diam mendatangi rumah rahasia dari Anton. Di markas Plus One, Murad merasa terkejut setelah melihat Arif yang ikut bergabung dengan komunitas Plus One. Murad pun memarahi Arif karena Murad telah melarangnya sebelumnya. Arif pun meminta maaf kepada Murad karena dia tak mematuhi perintah darinya. Tam ne bilmiyorum, kimse konuşmuyor. Ama ben kesin içinde olmak istiyorum. Senin ne işin? Kembali ke Canan, diperlihatkan Canan yang telah masuk ke rumah rahasia dari Anton. Di rumah itu, Canan mengambil seluruh rekaman milik Murad yang diambil oleh Anton sebelumnya. Canan kemudian melihat-lihat ke ruangan lain untuk mencari informasi yang lainnya. Saat Canan mendatangi salah satu ruangan, dia pun merasa terkejut setelah melihat istri dan anak dari Anton yang tengah terjangkit oleh virus ocehan. Kaldır elleri. Karagaz haberlerle üstlediğiniz... Di markas Plus One, As yang merupakan pemimpin di kelompok itu, dia pun mengajak semua anggota dari Plus One untuk menyerang markas dari Lae. Semua anggota dari Plus One pun berteriak dengan semangat. Namun, Sule mengatakan kepada semua orang jika tujuan mereka adalah membuat obat dan mencari keadilan. Jika mereka melakukan kekerasan, maka mereka tak ada bedanya dengan Lae. Dari walkie-talkie, terdengar suara panggilan dari Yasmin yang menyuruh Murad agar pergi ke suatu tempat dalam 30 menit. Jika Murad terlambat, maka Murad tak akan bisa bertemu dengan Osgur. Murad bersama Sule pun langsung bergegas mendatangi tempat itu. Beralih ke Canan, Canan pun berhasil terciduk oleh Anton yang menodongkan pistolnya ke arahnya. Anton pun bertanya mengapa Canan senekat ini untuk menguntitnya. Canan pun menjawab jika dia cuma melakukan penyelidikan karena Anton yang bersikeras untuk mencari Murad. Fakat halkta infial yaratır gerekçesiyle Bu kurumdaki herkes. Yalnız değilsin. Sementara itu, Murad bersama Sule pun telah tiba di suatu tempat yang dikatakan oleh Yasmin. Yasmin kemudian mengucapkan selamat karena Murad telah berhasil di ujian yang pertama. Yasmin kemudian menyuruh Murad untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan Yasmin yaitu apabila Murad sedang berada di sebuah jembatan yang hanya bisa diseberangi oleh satu orang, sedangkan Murad bersama dengan ketiga orang yang salah satunya adalah lansia. Untuk menyeberangi jembatan itu membutuhkan waktu 7 menit. Lantas, bagaimana Murad menyelamatkan ketiga orang itu dari sekumpulan pengoceh yang akan tiba di sebuah jembatan dalam 17 menit? Murad pun menjawab dengan cerdas jika dia akan pergi dengan seorang wanita muda terlebih dahulu yang kemudian akan disusul oleh seorang pria yang akan menggendong seorang lansia. Dengan demikian, dia hanya membutuhkan waktu 14 menit. Yasmin pun merasa takjub dengan jawaban dari Murad. Yasmin kemudian menyuruh Murad untuk membuka sebuah berangkas yang kata sandinya adalah usia dari Osgur saat ini yang dikalikan dengan 17. Murad yang sangat dekat dengan Osgur pun jelas mengetahui usianya. Saat berangkas itu telah terbuka, Yasmin mengatakan jika isi berangkas itu adalah ujian terakhirnya. Beralih ke Anton,
Anton pun menjelaskan alasannya ingin mencari Murad sebab dia ingin segera dilakukan pembuatan obat untuk penyakit ocehan ini. Anton ingin sekali agar istri dan anaknya kembali normal seperti dahulu. Canan pun kemudian bertanya bagaimana keluarga Anton bisa terjangkit oleh wabah ocehan ini. Anton pun menceritakan masa lalunya jika anaknya lah yang pertama kali terjangkit oleh virus ocehan. Pada waktu itu, istri dari Anton yang merasa tak tega dengan kondisi anak mereka, dia pun langsung melepas penutup telinganya dan memilih bersama anaknya. Dan semenjak itulah, istri dan anak dari Anton pun mulai terjangkit penyakit ocehan ini. Zürafa topu yapmış. Yıldız yapmış. Acı biber. Kembali ke Murad, terlihat Murad yang berusaha memahami isi dari berangkas sebelumnya yang tertulis berbagai angka di sebuah kertas. Murad pun mencoba memahami angka demi angka di kertas tersebut. Pada akhirnya, Murad pun berhasil memecahkan teka-teki di kertas tersebut yang ternyata merupakan jadwal dari kapal feri berlayar. Murad bersama Sule pun langsung bergegas mendatangi pelabuhan. Setelah tiba di sana, Murad kembali mendapatkan telepon dari Yasmin yang mengucapkan selamat karena Murad berhasil melewati ujian yang terakhir. Yasmin kemudian mengatakan jika akan ada seorang pria yang akan memandu mereka berdua. Murad bersama Sule pun langsung disuruh naik ke dalam mobil dengan kepala yang tertutup. Di samping itu, Sule harus berada di kendaraan yang terpisah. Beralih ke Anton, terlihat Anton yang menceritakan kepada Cevat jika dia melepaskan seorang penguntit yang diciduknya. Cevat pun langsung memarahi Anton. Cevat mengatakan jika Anton telah melakukan kesalahan yang fatal. Di markas Lae, Canan menginformasikan kepada Fasil jika dia mendapatkan berbagai berkas milik Anton yang sedang mencari Murad. Canan tak menyebutkan jika Anton memiliki istri dan juga anak yang telah terjangkit oleh virus ocehan. Alasan Canan tak mengatakan hal itu kepada Fasil karena Canan merasa bersedih dengan cerita dari Anton sebelumnya. Saat malam hari, Anton menemui Canan di parkiran mobil yang kebetulan tak ada kamera CCTV. Di tempat itu, Anton beralasan jika dia menemukan rekaman milik Murad yang membahas tentang obat dari penyakit ocehan ini. Ternyata, Anton memutarkan suara ocehan kepada Canan yang membuat Canan pun langsung terinfeksi oleh virus ocehan. Çok ıslak. Beralih ke Murad, diperlihatkan Murad yang tiba di sebuah tempat yang entah tempat apa. Di tempat itu, Murad bertemu dengan Yasmin yang memberinya dua pilihan. Yasmin memberikan pilihan kepada Murad untuk bertemu dengan Osgur atau masuk ke dalam labirin yang dipenuhi oleh si pengocet demi menyelamatkan Sule. Tanpa berpikir panjang, Murad pun langsung masuk ke dalam labirin. Murad tak ingin terjadi apa-apa dengan wanita yang dicintainya. Di dalam labirin itu, Murad dipukul oleh beberapa orang dari atas yang membuat penutup telinganya pun terjatuh. Kepala Murad pun langsung merasakan demam karena tubuhnya yang mulai terpapar oleh virus ocehan. Seketika, Murad pun langsung tak sadarkan diri. Saat sudah tersadar, Osgur menyapa Murad dan bertanya bagaimana kabarnya. Dan kemudian, part yang kedua pun berakhir. Demek labirente girmeyi seçtin. Ulan hiç değişmemişsin. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Murad akan bekerja sama dengan Osgur untuk membuat obat dari virus ocehan ini, atau malah melakukan hal yang lainnya? Semuanya akan terjawab di part selanjutnya. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya.